Nah, jadi saya mau katakan di sini 3 hal deh. Yang pertama metode, yang keduanya non metode, yang ketiganya adalah netralitas dari penyelenggara survei. Nah, ketiga hal itu akan menentukan integritas dan kualitas survei. Saya melihat begini, survei itu sebagian besar dibayar, walaupun ada beberapa yang tidak dibayar. Saya buktikan yang tidak dibayar, saya pelakunya. Jadi kadang-kadang, mohon maaf sebelum saya jawab yang itu ya, lembaga survei itu kita yang sungguh-sungguh justru dikotori dengan orang lembaga-lembaga survei dalam tanda kutip abal-abal sih sebenarnya. Menurut saya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya kedatangan 2 orang tamu ya. Mereka berdua ini adalah pelaku survei. Barangkali Sobat RH sekalian banyak yang penasaran ya soal simsalabim survei, gimana survei ini bisa kemudian tiba-tiba berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, atau dapur-dapur survei yang saya pernah dengar misalnya konon dulu Presiden Jokowi ya itu pernah dinaikkan melalui survei, dan orang-orang belakang layarnya memang sengaja menyewa lembaga survei. Ada yang menyebutkan 6, ada yang 9. Jadi masing-masing bohir-bohir ini menyewa 2 atau 3 lembaga survei untuk menaikkan elektabilitas, dan itu berhasil paling tidak ya. Oke, saya punya tamu dan dari Brand Politika, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Eko Satya Husada ya, tapi bukan nama rumah sakit. Deketin nah jangan jauh-jauh begitu, nanti frame-nya jangan dipikir kayak televisi. Kalau televisi kan bergerak gambarnya. Dan Asep Saifuddin ya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Mas Eko dari Brand Politika ya, pelaku survei, sudah beberapa kali juga survei terutama kepala-kepala daerah. Nah, kalau Asep Saifuddin itu juga sudah lama, sebelumnya pernah di lembaga disebutkan nggak? Lingkaran. Pernah LSI-nya Denny JA, kalau nggak salah sekarang namanya LSI Denny JA ya, kalau nggak salah ya namanya. Cuma lingkaran bukan lembaga. Iya, lingkaran, maksudnya LSI Denny JA. Dia kayak Saiful Mujani pakai by name ya kan. Saiful Mujani Research and Consulting, luar biasa ya. Kemudian kalau nggak salah LSI Denny JA untuk membedakan dengan lembaga ya. Dan kemudian setelah itu pindah ke Barometer, Indo Barometer. Karena itu biasa kan, dulu Indo Barometer sama Denny JA kan gabung dulu kan. Pada Pilpres 2004 itu kan itu viral banget tuh. Pokoknya langsung kaya pada waktu itu. Oke, nah makasih ya Bro ya sudah datang ke sini buat Mas Eko sama Kang Asep ya. Nah, jadi tentu banyak pertanyaan nanti dari Sobat Daerah sekalian yang tanya. Sekarang pertanyaan pertama adalah, survei itu benar apa enggak sih? Nah, itu siapa yang mau tanya? Saya mau jawab duluan itu. Silakan. Saya dulu ya. Ya, silakan. Tapi Kang deketin Kang sini kan. Biar suara oke punya Kang. Survei itu benar atau enggak? Ya pasti benar sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bicara survei atau riset di sebuah lembaga survei itu saya analogikan seperti rumah sakit kedatangan pasien lah. Jadi si pasien itu adalah klien, rumah sakit di situ ada dokter itu adalah konsultan politiknya, dan lab itu adalah orang risetnya. Jadi saya mau menyampaikan di sini bahwa peran riset di situ ya ada untuk memetakan kondisi, untuk menganalisis hasil kajian, lalu kemudian memproyeksi dan tentu rekomendasi strategi dari hasil data. Kira-kira begitu sebenarnya.
Jadi peran riset itu sendiri sebenarnya mewarnai konsultan politik di lembaga survei ini by data dan mengarahkan lebih objektif untuk tentu saja barangkali untuk pemenangan. Jadi kalau di dalam lembaga survei ini kan ada 2 divisi utama lah. Ada divisi pemenangan dan divisi riset gitu. Dua-duanya ya saling sinergi. Riset memberikan inputan data terhadap pemenangan, lalu pemenangan mengolahnya. Nah, maka cuman kelemahannya ya karena memang data ini berdampingan dengan politik yang cenderung mengejar kekuasaan, mau itu pilkada, pilpres, pileg gitu kan. Jadi ya ada saja lah pasti ya oknum-oknum yang istilahnya mempermainkan sebuah data, dan saya pun sendiri sebagai seorang statistisian, penikmat data, lulusan statistik, mengaplikasikan keilmuan statistik saya di dunia riset, saya greget sekali Bang Refli sebenarnya. Dulu saya galau lulus statistik di universitas mana? Kang Asep? IPB, Institut Pertanian Bogor. Institut fleksibel banget itu. Institut Pesantren Bogor. Katanya semua dulu bisa. Dulu tuh namanya UGM. Institut Pertanian Bogor. Bukan underground movement ya. Underground movement. Tapi hati-hati loh, sekarang UGM tuh citranya sedang turun. Ya maksudnya gini, saya tuh sebagai, ya kan saya murni orang data ya, saya penikmat data lah intinya. Saya dalam arti mengaplikasikan keilmuan di dalam kegiatan riset ini kan ada semacam nilai pertanggungjawaban keilmuan juga, tidak sekedar nilai proyek di dalam kegiatan survei. Bukan yang penting ada proyek kemudian kegiatan survei dapat data diolah lalu kemudian diinterpretasikan ke klien lalu dapatlah keuntungan. Tidak sekedar itu kalau saya pribadi ya. Saya di situ juga harus punya tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai keilmuan itu yang diterapkan. Dari sisi metodologinya, dari sisi non metodologi barangkali nanti dikaji lebih lanjut lah. Jadi Kang Asep ini sudah melakukan kegiatan survei itu selama 15 tahun terakhir ya? 18 tahun. 18 tahun dari 2005 sampai 2022, 17 tahun lah. Ya 17 tahun ya plus, kan? plus lah. 15 sampai 17 kan 2022 ya. 2005. Jadi kalau kita pahamkan sobat daerah sekalian, yang namanya survei ini kan booming mulai Pilpres 2004. Ketika waktu itu memang yang paling leading itu LSI, Lembaga Survei Indonesia. Ada Denny JA, ada Kodari waktu itu yang jadi tukang ngomong di publiknya kan. Lalu kemudian 2009 muncul darling baru Burhanuddin Muhtadi kan. Dan sekarang mereka beranak pinak setelah itu. Ada LSI sendiri pecah, ada Saiful Mujani, kemudian ada Indobarometer dan lain sebagainya. Dan Kang Asep sempat mencicipi lingkaran ketika mereka udah pecah ya, dan kemudian juga ke Indobarometer ya. Nanti Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Sobat daerah sekalian, tolong silakan tanya ya yang apa yang ingin ditanyakan. Karena kalau menurut Babe Ridwan Saidi, saya lebih percaya tukang sulap daripada tukang survei kan. Itulah yang harus diluruskan. Gitu ya. Coba kita testing the water. Bang Refli, kalau LSI surveinya Ganjar selalu melejit, apa kira-kira lewat jalan tol langit? Oke, saya bacakan apa adanya. Dari depan aja ya. Kemudian dari Abdul Dula, zaman sekarang masih percaya sama orang lain, sedih kalau diceritain orang makan nangkanya saya dapat getahnya. Nggak jelas ini apa maksudnya. Rofi ganteng, tempat mangkalnya kadrun ya, biasa. Nggak ada kaitannya ya. Cebong lengop panas ya, nggak ada kaitannya. Lembaga survei ini ya harus diaudit dan harus terlembagaan Menkominfo maksudnya, supaya solid hasilnya, jangan sampai terjadi pembohongan publik dan anggarannya dibiayai oleh pemerintah, tidak boleh oleh partai. Oke. RH jempol ya kan. Tergantung yang survei. Mantap, mulai satu persatu bongkar kebusukan. Hehehe.
Survei benar tapi ada nego kalau hasilnya rendah dengan partai politik yang punya ambisi untuk kekuasaan. Oke ya, nanti kita lihat. RH undang dong pengasong khilafah. Siapa pengasong khilafah nih? Yang pro khilafah banyak yang sudah datang ke sini ya. Kita hargai sikap orang berpendapat kan. Kemudian saya lebih percaya orang gila daripada LSI. Ini mohon maaf ya. Dan kita dia nggak spesifik LSI mana kan. Kemudian kalau Ganjar nomor 1, surveinya itu yang ditanya orang-orangnya kayak apa sih? Tukang survei memecah belah bangsa. Bang RH korek terus di mana ada kebenaran dan suarakan maju tak gentar ya. Maju tak gentar, tidak membela yang bayar karena nggak ada yang bayar sini ya. Bang RH kalau nanti ditunjuk jadi hakim MK, jangan berhenti podcast ya. Luar biasa, yang mau menunjuk saya siapa? Untuk jadi hakim MK itu harus nominasi dari DPR. Saya sudah lakukan itu, alhamdulillah nomor 1 saya. Tapi tidak dinominasikan. Kemudian dari Mahkamah Agung harus hakim Mahkamah Agung. Nah dari Presiden nggak ada potongan. Oke ya, untuk sementara waktu. Oke. Kemudian lembaga survei hasilnya sesuai pesan sponsor. Kemudian yang disurvei itu siapa? Orang di pinggir jalan kah? Random gitu. Dari 270 juta orang kok cuma 1.200 orang yang disurvei. Apakah akurat? Nah nanti langsung dijawab ya nanti ya. Gua lebih percaya tukang sulap daripada lembaga survei. Ini kata Baberi Don Saidi ya. Kemudian saya nggak terlalu percaya dengan mekanisme survei, tapi kita bisa prediksi jika 80% lembaga survei ini dimobilisasi untuk mendrive persepsi publik. Oke, saya lebih percaya tukang sate daripada tukang survei. Luar biasa. Survei tergantung dari duitnya. Saya lebih percaya survei live chat RH. Jadi kita ada juga di sini. Kita polling kan. Memang respondennya votersnya 40.000, 50.000. Cuma orang tukang survei bilang ya itu kan nggak ada metodenya kan kira-kira begitu ya. Tapi untuk menggambarkan boleh lah ya kan. Oke. Coba kita cek ya. Mau nggak dicek di challenge ya. Saya bikin polling di sini. Apakah Anda percaya dengan survei ya? Nanti berapa persen yang percaya, berapa persen yang tidak percaya ya? Variabelnya 2 aja ya. Biar solid ya. Apakah Anda percaya dengan hasil survei? Lembaga survei dan hasil survei. Lembaga ya? survei dan hasil survei. Dengan lembaga survei dan hasil survei. Nah, mungkin dijawab setelah kita diskusi. Mereka menjawab, penonton menjawab setelah kita diskusi. Enggak, ini kan terus kan? Ini kan terus. Jadi mengalir terus kan? Apakah Anda percaya dengan lembaga survei dan hasil survei yang selama ini beredar ya? Kan ada juga lembaga survei yang nggak beredar kan? Diam-diam, tapi itu benar itu jangan-jangan. Oke. Mau 2 variabel aja ya? Percaya tidak percaya? Atau sangat percaya, sangat tidak percaya? Dua aja ya. Percaya, tidak percaya. Oke. Mau taruhan nggak? Lebih banyak nggak percaya pasti. Karena itu namanya image. Kita kan nggak bisa menghilangkan image kan. Image-nya kan buruk lembaga survei itu. Nah dari situ kita ketahuan. Oke, coba nanti kita. Apakah Anda percaya dengan lembaga survei dan hasil survei yang selama ini beredar? Percaya, tidak percaya. Oke. Tapi mungkin setelah kita ngobrol malam ini, semoga image itu jadi berubah ya. Karena kita geruduk Bang RH ini mau meluruskan ini ceritanya. Oke. Iya. Ya, bisa juga bahkan makin bengkok bisa juga ya. Makin bengkok atau Anda harus percaya pada lembaga survei yang jelas-jelas mau mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu. Oke. Silakan Mas Eko dulu lah. Memulai pemanasan kita ya, karena kita ada ribuan juga yang nonton. Silakan. Iya, jadi idealnya itu kerja-kerja lembaga survei itu memang survei itu digunakan untuk dasar dalam kita membuat strategi. Nah, nanti bagaimana teknik survei itu dijelaskan oleh Kang Asep. Beliau ini direktur riset di Brand Politika. Oke. Ya, kalau saya direktur eksekutif. Nah, jadi survei itu harus dilakukan dengan benar, bahkan kita itu sangat kita detail mulai dari menentukan kuesioner itu supaya apa yang mau diukur itu benar-benar masuk gitu. Kalau sebaran
samplingnya itu tentu dengan keilmuan statistik itu nanti akan dijelaskan oleh Kang Asep. Nah jadi itu betul-betul jangan sampai survei itu salah gitu bagi kita ya, bagi kita di internal jangan sampai survei itu salah, karena kalau survei itu sampai salah maka strategi yang kita keluarkan, rekomendasi yang kita keluarkan itu salah semua itu. Nah menjadi buruk citranya lembaga survei ini ketika memang ada oknum-oknum, kita sebutnya oknum ya, oknum-oknum yang menggunakan survei ini untuk membentuk opini publik. Nah, dia mungkin punya jagoan yang memang yang membayar dia untuk survei itu, kemudian dia publish. Nah, kalau kita sendiri Brand Politika itu bernaung di organisasi lembaga survei namanya Persepi. Persepi. Iya. Nah, Persepi itu persatuan perkumpulan survei opini publik. Oh, survei opini Iya. publik. Oke. Nah, di Persepi ini ada satu yang Sorry, Persepi itu misalnya siapa aja sekarang? rata-rata semua itu gabung di situ, mulai dari LSI Saiful Mujani. Oh, intinya yang brand-brand yang muncul-muncul di ini Persepi semua ya? Rata-rata di Persepi. Oh, justru itu yang dipersoalkan Iya. orang. Oke, Iya. terus silakan terus. Nah, kita itu ada badan yang bisa memeriksa hasil kerja kita, Tim lead banknya ada Iya, divisinya, ini yang- khususnya dewan etik, Prof. kode Dewan etik. Iya. kode Dewan etik itu diketuai oleh Prof. Asep Saifuddin juga namanya, rektor Rektor Al Azhar, Al Azhar. Nah, guru beliau besar statistik itu. guru besar. Nah, jadi masyarakat boleh mengajukan keberatan jika ada hasil survei yang menurut masyarakat ini nggak benar ini gitu. Nah, di sepanjang lembaga survei itu anggotanya Persepi, itu kita akan diperiksa hasil surveinya itu. Kalau LSI Denijaya nggak Persepi? Enggak, mereka punya Aropi. ya. Oke, beda lagi ya. Beda. Berapa sih perkumpulan ini? Aropi, Persepi. Kalau Aropi kurang tahu ya, kalau Persepi kurang lebih berapa? 40-an ada lembaga survei di situ. Ada lagi induk yang lain selain Aropi dan Persepi. Dua aja. Oh, dua aja. Persepi sama Aropi. Sejauh ini Oke, dua. Oke, silakan terus. Iya. Nah, jadi itu kita punya badan etik yang akan memeriksa, dan itu kita bisa kena sanksi kalau kita memang salah. Itu semua diperiksa. Jadi masyarakat silahkan aja kalau merasa Sanksinya apa? yang pasti ya bisa dikeluarkan dari Ya, keanggotaan bertahap ya. Dan kalau terkait dengan pilpres itu kita nggak boleh mengumumkan. Kalau kita bukan anggota dari organisasi itu, kita tidak boleh mengumumkan hasil survei oleh KPU. Ada aturannya di KPU. Oke, jadi KPU itu menjalin kerjasama sama organisasi itu ya? Iya, syarat bagi kita untuk bisa mengumumkan hasil survei itu harus berada di bawah organisasi. Survei dan quick count itu berkaitan persyaratan. Ya, tapi itu survei yang nanti pas sudah running kan, ketika sudah kampanye dimulai kan, atau ketika sudah pemilihan. Ya kan survei itu Ketika dilakukan tahapan. sebelum dan pada saat tahapan dan sampai Oke, saya paham. Tapi maksudnya sekarang kan KPU nggak bisa menjangkau lembaga survei dong. Kalau misalnya Ketika sudah masuk tahapan kita iya, sudah terikat. tahapan kan. Kalau sekarang kan bebas-bebas saja. Orang pinggir jalan ngomong sembarangan juga boleh sekarang kan. nggak ada ininya. Oke. Menarik ya tetap ya. Karena memang saya katakan persepsinya buruk gitu survei ini ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini jadi tidak buruk. Kalau saya intip-intip sedikit misalnya polling yang berjalan tadi itu ya yang baru kecil ya, baru kira-kira berapa ya? Kira-kira 2.400, lumayan kan? Udah baru sebentar aja udah 2.000. Dia sudah 2 kali lipat dari sampelnya survei. Walaupun tidak representatif ya. Pertanyaan kita, apakah Anda percaya dengan lembaga survei dan hasil survei yang selama ini beredar? Dan mereka itu nggak bisa dikondem loh. Mereka ini juga mempermasalahkan anggota-anggota Persepi itu kan. Kalau nggak Aropi, Persepi itu aja dua-duanya kan. Yang percaya itu 6% cuma.
yang tidak percaya itu 94%. Bayangkan. Jadi silakan terus ya sobat era sekalian, nanti setelah penjelasan dan lain sebagainya. Nah itu ternyata memang masyarakat banyak yang nggak percaya. Kenapa nggak percayanya? Alasannya macam-macam nih. Bang Refli, ya kan? Jangan tertipu penggiringan opini dari lembaga survei. Jaga KPU 24 Juli. Maka Anies insya Allah menjadi pemimpin di Indonesia 2024. Salam dari Sumut. Jadi ada kesan, saya langsung ada kesan begini. Walaupun gak enak ngomongnya ya. Ada kesan survei ini memenangkan Ganjar. Survei ini. Maka RH Channel yang ternyata banyak yang pro Anies. Kenapa saya tanya pro Anies? Ya setelah saya polling begini, rata-rata pro Anies semua. Pokoknya Anies mau dihadapkan sama siapapun menang dia pasti. Dia cenderung nggak percaya. Nah, coba Kang Asep bisa jelaskan fenomena ini dan apa saja yang mau dijelaskan biar ada pencerahan dari masyarakat. Jadi kalau kepentingan di dalam kegiatan teknis riset atau survei itu tidak peduli siapa yang elektabilitasnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, siapa yang menang, siapa yang kalah, ya itu dulu. Karena kita dalam kegiatan riset atau survei itu menjunjung tinggi. Jangan terlalu jauh, Kang. Nah, dekatin Kang. Nah, nanti nggak jelas suaranya ya, dekatin. Menjunjung tinggi objektivitas gitu kan. Nah, di dalam integritas survei itu ada dua hal penting sebenarnya yang perlu jadi konsentrasi kita adalah metode dan non metode. Nah, metode ini lebih cenderung kepada perumusan sampling, desain sampling. Tadi kan sempat ada yang nanya juga, kenapa 1.200 responden? Sementara jumlah populasi penduduk 270 jutaan. Iya. Jadi kita dalam sampling itu tidak bicara proporsi, tidak bicara rasio. Jadi tidak bicara 1.200 dibagi dengan 270 juta berapa persennya saja, tidak bicara seperti itu kalau ilmu statistik sampling itu. Jadi itu perumusan desain sampling itu berdasarkan margin of error pada tingkat kepercayaan tertentu. Jadi bicaranya seperti itu. Kalau di kegiatan survei nasional dan survei nasional di 34 provinsi 1.200 responden itu margin of error itu 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Itu kalau di teori sebaran normal statistik itu bisa diuji gitu. Jadi disinilah penerapan ilmu statistik di dalam kegiatan survei. Jadi memang pollster, para lembaga survei ini juga harus kuat soal itu. Makanya di Persepi itu sendiri syarat minimal mendirikan lembaga survei kan harus ada statistisian. Kalau enggak diakui itu sama Persepi. Kira-kira begitu. Oke, pertanyaan saya adalah ada nggak lembaga survei ya yang dia berdiri tapi nggak ada ahli statistiknya? Semestinya tidak ada, tapi walaupun ada itu berdiri sendiri di luar Persepi mungkin saja ada gitu. Tetapi kalau bicaranya ruang lingkup mana dulu terstandarisasi ya tidak ada. Karena memang persyaratan gabung di Persepi contohnya harus ada statistisian, ijazah orang statistiknya yang dijadikan persyaratan gitu kan. Jadi sebenarnya statistisian itu dapurnya sebenarnya ya. Iya itu. Tapi yang ngetopnya yang cuap-cuapnya itu. Nah, itu. Padahal mereka bukan statistisian, mereka statistisian di dalam riset lah, dalam kegiatan survei itu adalah koki dalam restoran lah. Karena saya lihat tidak ada mereka yang ahli ilmu statistik. Denny J.A. kan politisi, ahli politik, ahli ilmu politik. Saiful Mujani bukan statistisian juga. Iya. Walaupun dia belajar ya ketika bikin disertasi mengenai itu kayaknya ya. Pasti karena itu alat Kodari ukurnya. juga bukan ya kan. Burhanuddin Muhtadi juga bukan kan. Mereka bukan dari ilmu statistik semua. Tapi Yunarto juga bukan. Karena direktur eksekutifnya Bang. Tapi mereka yang kemudian membentuk opini publik jadinya. Yang tampil. Ya maksud saya mau lanjutkan tadi ya. Dalam arti itu metode dan non metode dan netralitas penyelenggara lah. Nah metode ini lebih kepada perumusan tadi, perumusan sampling, perumusan kuesioner itu adalah metode. Jadi perumusan sampling kenapa 1.200 itu udah hitung-hitungan kajian ilmiah 1.200. Jadi hubungan antara sampel dengan populasi ini dalam teorinya begini ya. Jadi memang ada
syarat minimum sampel yang mampu merepresentasikan populasi, kira-kira gitu. 1.200 responden, sebenarnya 1.000 juga sudah mewakili, tidak harus 1.200. Nah memang 1.200 itu ada analisis tersendiri, udah syarat minimum yang ideal minimal ya. Sampel minimal, jadi itu artinya ilmu statistik gitu ya? itu ilmu statistik dalam kisaran margin of error 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Bentar, Kang, orang kan kadang-kadang bingung apa sih margin of error itu ya kan? 2,8, kemudian tingkat kepercayaan 95%. Bisa nggak dijelaskan dalam bahasa umum? Secara umum margin of error ini lebih kepada apa ya? Selisih atau deviasi. Selisih atau deviasi, karena dalam hal mengukur pakai sampel, kita kan bukan sensus. Jadi kalau sensus kan 270 jutanya kita data lah, gitu kan. Kalau ini kan pakai sampel aja. Nah jadi ada kemungkinan selisih gitu ya, selisih error ya, selisih deviasi. Nah deviasinya 2,8. Nah 2,8% itu nantinya akan menjadi range ya. Iya, atas dan bawah. Jadi 5,6. Elektabilitas. Ya. Jadi dia misalkan nih elektabilitas plus 2%, maka dia atau 5% itu, jadi dia turun kemungkinan minus 2,8% tadi atau ditambah 2,8 kan begitu. Jadi kan range-nya jadi 5,6 kan? Ya, jaraknya dari minus ke positifnya. Iya, jadi dia bisa turun 2,8, bisa naik 2,8 kan? Jadi kalau orang masih dalam jarak 5,6 berarti dalam jarak margin of error. Margin of error. Soalnya kadang-kadang orang padahal cuma beda 2%, kadang-kadang wah itu nomor 1 si X kira-kira gitu ya. Padahal kalau kita lihat masih dalam margin of error, belum lagi tingkat kepercayaan 95% maksudnya apa itu? Tingkat kepercayaan ini kan artinya apa ya, kalau di dalam ukuran kepercayaan nilai reliabilitasnya survei itu pasti ada ya. Nggak mungkin 100% ya kan? Nggak mungkin 100%. Itu sebenarnya tingkat kepercayaan tuh nilai keragaman dari data ya. Data yang diperoleh dengan sampel 1.200 raw data, kemudian berapa pertanyaan, matriks data itu akan menghasilkan nilai keragaman yang itu bisa dipercaya atau tidak. Maka tingkat 95% itu kemungkinan nilai kepercayaan terhadap hasil survei secara ukuran statistik. Ya, itu ilmu juga ya? Itu ilmu juga. Makanya kan yang saya bilang di awal tadi bahwa kegiatan survei itu sebenarnya ilmu statistik banget sebenarnya. Diterapkan di dalam kegiatan pencacahan data gitu loh. Nah, tadi sekali lagi soal sampel 1.200 itu alasannya itu. Jadi tidak bicara rasio di situ. Nah kemudian saya mau katakan begini, hubungan sampel dengan populasi itu, jadi ada sampel minimum, dan semakin banyak sampel tentu menekan margin of error semakin kecil. Tetapi ada titik di mana semakin tinggi sampel itu tidak efektif. Tidak efektif gitu ya. Dan nah ini saya belum bicara non metode. Tadi metode doang ya. Nah, kalau bicara non metode tentu kita juga pertimbangan soal waktunya, soal biayanya, soal pengawasan SDM, termasuk kualitas SDM yang tersedia gitu loh. Nah itu juga kalau misalkan nih, kalau saja 1.200 responden ini cukup, ngapain harus 5.000 responden yang biaya lebih mahal gitu loh. Itu satu. Yang keduanya juga masalah pengawasan juga lebih resisten kalau semakin banyak semakin banyak sampel ya yang digunakan, karena berkaitan dengan pengawasan di situ lebih kompleks. Nah, artinya sampel minimum ini berpengaruh terhadap dua hal itu, metode dan non metodenya. Tentu metode dengan non metode itu juga bukan hanya satu-satunya faktor yang yang berpengaruh terhadap integritas hasil survei atau lembaga survei, tapi netralitas lembaga atau penyelenggara juga sangat berperan. Nah, jadi saya mau katakan di sini 3 hal deh. Yang pertama metode, yang keduanya non metode, yang ketiganya adalah netralitas dari penyelenggara survei. Nah, ketiga hal itu akan menentukan integritas dan kualitas survei. Metode, non metode apa misalnya? Non metode tadi dia waktunya, karena maaf nih sedikit aja ya saya sampaikan. Kemarin saya diskusi ya singkat. Ada sebuah lembaga survei dalam tanda kutip ya, menurut saya sih curiga juga ini orang abal-abal juga. Dalam arti dia survei cuma 2 hari dengan 800 responden di tingkat provinsi, itu kan gak masuk akal. Ini kan bicara masalah waktu. Non metode ya. Iya, terus biayanya juga cuma 35 juta. Saya tidak standar itu menurut saya gitu loh. Nah, itu saya pikir dari situ aja saya bisa menganalisis
ini benar nggak sebenarnya surveinya? Saya tanya lebih breakdown lebih dalam. Apakah benar itu survei barangkali omnibus survei yang kiranya gabungan gitu? Iya, numpang gitu. Iya. Ternyata bukan juga. Survei secara tatap muka di tingkat provinsi yang banyak kabupaten yang berjarak 35 juta waktu 2 hari. Menurut saya logikanya gimana? Saya penasaran di situ, saya kerucutin, akhirnya jadi perdebatan tuh sama dia tuh. Saya ngerasa bahwa nggak benar ini survei. Oke. Gitu loh. Waduh, banyak sekali sebenarnya aspek yang bisa kita mau tanyakan ya. Hal lain yang juga ingin kita tanyakan adalah jadi tadi kan ada metode, non metode dan kemudian netralitas. Oke, itu berpengaruh pada hasil survei ya. Terhadap hasil survei. Nah, non metode itu misalnya timing, waktu ya. Waktu. Misalnya gini, saya katakanlah tim suksesnya si X ya. Waduh, kalau saya lakukan survei sekarang nggak banget misalnya, kebetulan berita negatifnya Pak. Paling gampang gini lah, Anda survei Sambo sekarang ini pasti jelek semua kan ininya hasilnya kan. Tapi kita harus yang lain nanti waktunya. Itu juga bisa berpengaruh kan? Enggak, yang dimaksud non metode waktu ini di sini adalah pelaksanaan proses, bukan surveinya kapan, bukan. Ini soal kalau itu kan memang kan gini, memang kalau hasil survei pun juga ada masa berlakunya. Iya. Jadi kalau sudah kurang lebih plus minus 1 bulan itu memang secara komunikasi ruang publiknya mungkin sudah berubah kan gitu ya. Nah itu berlakunya sih plus minus. Pernah ada yang menganalisis tentang media sosial, dari media sosial itu plus minus 1 bulan saja gitu loh berlakunya. Jadi kalau sekarang survei sekitar 2 minggu, dirilis di minggu ketiga, maka ada jarak waktu 1 minggu, di bulan barunya lagi itu udah nggak berlaku kira-kira gitu. Let's say gini ya. Tadi kemarin saya lihat berita bahwa LSI mengadakan survei tanggal 9 sampai 20 September. Nah itu. Ya kan? Kalau tidak salah ya, nanti cek lagi ya. Iya. Nah, salah satunya adalah bicara elektabilitas Nasdem turun. Memang dalam berita itu kan nggak ada kaitannya sama Anies ya. Tapi orang kan akan mengatakan, loh, tapi setelah dicek ini sebelum deklarasi. Nah, kalau misalnya kita bukan tim sukses Anies, kan kita bisa menggunakan itu kan sebagai untuk ini kan orangnya kan turun. Padahal setelah kita cek 9 sampai 20 gitu. Nah itu gimana? Ya saya sendiri kan memang bukan orang internal LSI, jadi itu memang perlu dibuktikan saja di internalnya. Kalau misalkan penasaran tinggi, undang di podcast ini. Kalau saya sebagai pengamat, saya melihat karena sudah lebih dari sebulan baru dikeluarkan. Ya. Dari pelaksanaan kan sudah lebih dari sebulan. Ya mestinya sih kalau saya sih melihat bahwa jangan terlalu lama lah ketika selesai survei lalu kemudian rilis ya, karena memang bermain dengan isu di lapangan tuh udah berubah gitu. Iya, karena isunya kan terus menerus ya. Iya. Ya kan? Itu sih pandangan pribadi saya, dan saya pernah mendengar dan membaca juga, dan memang hasil analisa ada pihak tertentu yang menganalisa itu ya plus minus kurang lebih 1 bulan. Oke. Ya mungkin 1 bulan lebih 1 minggu masih agak ada kemiripan, tapi karena kan ini kan bicara tren survei ya. Jadi sebisa mungkin ya pihak penyelenggara juga bermain dengan waktu. Ini kan sebenarnya sudah bisa ketakar kegiatan survei itu kalau di tingkat nasional tuh ya pengambilan data di lapangan plus minus sampai dengan berangkat datang di lokasi kegiatan survei lalu bawa data kegiatan survei itu plus minus 10 hari lah. 10 hari. 10 hari lalu itu proses mengambilnya, kemudian pengolahan. Kemudian belum input, kemudian belum pengolahan, lalu kemudian mungkin presentasi. Ya kurang lebih plus minus 2 minggu lah pas 2 minggu plus minus ya. Iya, plus survei minus. Nasional tuh ya. Ya, survei nasional. Nah, tadi saya belum lengkap nih, saya masih greget juga nih. Faktor sampling tadi 1.200 responden itu
apakah memang bisa dipercaya? Ya tentu saja bisa dipercaya. Saya mau pastiin itu. Karena juga memang sudah terbukti beberapa waktu, beberapa event timing sebelumnya. Misalkan 2014 saya sebelum 2014 lalu 2013-nya saya melakukan surnas itu juga. Dan memang pola itu juga mengarahkan memang ya kegiatan survei ini kan karena kita ngambil data opini ya. Jadi memang resisten banget karena sama perubahan. Kemudian menjelang 2019 juga survei nasional. Saya melihat bahwa memang tidak bisa dipungkiri kalau survei itu dilakukan dengan benar, metodologinya tepat, lalu kemudian juga ya non metode itu juga tepat ya sesuai dengan kondisi kegiatan survei dan kita usahakan juga objektif dalam pengambilan data. Saya rasa hasil tuh nggak jauh-jauh biasanya, karena kan kalau kita mendistribusikan sampling ya 1.200 ini juga penting nih dalam. Kan mungkin pernah mendengar ya metodologi survei multi-stage random sampling, ya kan barangkali pernah mendengar itu. Itu adalah cara mendistribusikan sampel ke lapangan, ke daerah. Jadi di mana di situ pemilihan pengambilan sampel di lapangannya itu dengan menggunakan jenjang lapisan bertingkat dengan menggunakan metode lebih dari satu kali metode. Kalau di kegiatan survei pengambilan sampel itu ada dua metode survei lah gitu ya. Ada kalau biasanya di jenjang pertama itu menggunakan simple random sampling, lalu kemudian pengambilan primary key sampling unit terkecil yang menjadi basis survei itu juga dengan sistematik random sampling. Itu multi-stage random sampling. Saya rasa juga para penyelenggara juga tidak semuanya paham tuh tentang multi-stage random sampling sehingga penerapannya juga benar gitu loh. Itu hal-hal seperti itu menurut saya yang mestinya ini juga masukan tuh buat Persepi supaya brainstorming itu lebih kuat lagi soal itu untuk khusus para anggota Persepi gitu. Nah, itu distribusi sampling. Nah, kemudian juga di tingkat desa juga atau kelurahan yang menjadi unit terkecil atau primary key sampling unitnya juga ada tingkat pengacakan juga gitu. Nah, jadi di pengambilan data survei itu tadi misalkan apakah surveinya misalkan di tempat keramaian aja atau di mall atau di pasar atau di tempat-tempat tertentu, yaitu dalam kegiatan survei itu sistem acak di mana di struktur samplingnya acak, lalu kemudian di tingkat unit terkecilnya pun juga ada sistem acak. Gitu. Jadi kalau kita survei kan kita menggunakan apa? Tukang survei enumerator ya, apa istilahnya? Surveyor, enumerator, relawan apa sih namanya ya? Kurang lebih surveyor lah ya. Sebagian besar sih umum. Jadi surveyor itu mereka yang ambil data di lapangan. Iya. Wawancara ya. Wawancara. Persoalannya adalah mereka itu di mana direkrutnya, surveyor itu? Ya direkrut itu sesuai dengan daerahnya. Dalam arti kalau kegiatan survei nasional ya memang sesuai dengan jumlah sampel yang dibutuhkan di masing-masing sampelnya. 34 provinsi misalnya kan survei nasional kan fokus kita adalah populasi 34 provinsi nih. Ada provinsi besar, provinsi kecil ya. Misalkan Jawa Barat paling besar, jumlah sampel secara proporsional kebagian sampelnya juga paling banyak. Gitu kan. Nah, di distribusi sampling, di struktur sampling kita pengambilan sampel, lalu kemudian dipilihlah, kemudian dapatlah kira-kira misalkan ada ini nantinya dapatnya PSU ya, primary key sampling unit itu unit terkecil yang nantinya PSU itu adalah desa atau kelurahan. Nah di desa atau kelurahan misalkan di Jawa Barat umumnya 22 kelurahan misalkan, di situ kelurahan mana saja di kecamatan mana dan kabupaten mana itu nanti secara acak ketemu tuh raw data itu yang perlu didatangin oleh para relawan. Iya, maksudnya rekrut relawan itu gimana caranya? Rekrut relawan itu atau memang oleh para koordinator di lapangan. Jadi kita punya tim secara jaringan tetap kita itu adalah para relawan di lapangan itu. Jangan-jangan antar lembaga survei itu sama aja, artinya menggunakan orang yang sama. Jadi satu relawan tuh ngerjakan 4-5 survei gitu. Kalau gitu kan nggak ada gunanya, hasilnya sama aja berarti. Jadi kuesionernya kan beda bang. Terus PSU-nya tadi juga kajiannya beda, PSU-nya beda, kemudian juga SOP yang diterapkan di lapangan dari lembaga juga mungkin saja perlakunya berbeda. Oke, jadi walaupun
pembawa surveyornya sama, relawannya sama, kemudian interview orang yang sama, tetapi tetap saja bisa berbeda hasilnya. Bisa. Berbeda. Ya hasil bisa sama atau Iya. beda, tergantung ya. Yang penting kan bukan sama atau beda. Yang penting kan Kang, sebenarnya tolong dekatkan ke sini Kang. yang penting kan sebenarnya kualitas proses pengerjaan surveinya benar nggak, tertib patuh nggak dia dengan pengerjaan standar survei, iya kan? Yang penting kan itu, mau sama mau berbeda dengan lembaga survei yang lain, ya kita tetap percaya diri aja dengan hasil survei barangkali, gitu kan? Misalkan Brand Politika melakukan survei nasional, ternyata beda nih dengan sebaran lembaga survei yang sudah rilis sebelumnya. Ya kita sih kalau merasa memang survei itu dilakukan dengan cara benar, ya pede aja kita rilis, walaupun kita benar. Oke. Kan gitu. Artinya walaupun kita berbeda gitu maksudnya. Ya berbeda nih. Lalu kemudian kaji. Tapi umumnya kalau misalkan survei yang dilakukan dengan benar terus kemudian berkali-kali dilakukan, biasanya ya nggak jauh-jauh sih. Misalkan nih contoh soal elektabilitas. Misalkan nomor 1 sejauh ini gitu ya, kita Ganjar Pranowo, Prabowo, kemudian Anies. Kemudian di bawahnya ada beberapa nama papan tengah lah seperti itu. Biasanya nggak jauh-jauh seperti itu. Oke. Coba sekarang itu udah fix ya, Ganjar, Prabowo, Anies gitu ya. Sejauh ini sih seperti itu ya? saya lihat, walaupun saya kan ini di detik ini, tapi kalau nanti besok atau minggu depan, bulan depan berubah lagi ya kita nggak tahu. Jadi orang mencurigai begini. Orang mencurigai survei-survei besar itu, ya kan? Terutama survei besar lah. Survei-survei yang terdengar selama ini itu dipakai untuk mengangkat elektabilitas orang tertentu. Ginilah, banyak tuduhan misalnya ke Ganjar ya, dianggap putra mahkota Jokowi, lalu kemudian dianggap pula dia dibantu oleh bohir-bohir gede lah, kira-kira gitu, sehingga ya surveinya moncar terus begitu. Itu nggak benar ya? Ya, saya kira gini ya benar atau nggak benar ya memang harus diaudit. Saya tidak bisa menyimpulkan itu survei itu nggak benar. Tapi memang sih gejala-gejalanya udah bisa kelihatan seperti cerita tadi saya di awal ya. Seperti kayak ini nggak logis nih, katanya survei 800 responden 2 hari, lalu kemudian biayanya juga murah sekali gitu loh. Nah sebenarnya dari gejala-gejala seperti itu dan kemudian track record lembaga survei terkenal atau tidak, terafiliasi di Persepi atau enggak gitu kan, itu juga gejala-gejala awal sih. Seperti kita sakit aja, mau flu, mau batuk, tapi rata-rata yang dipersoalkan orang yang Persepi semua ini, Persepi, ROP pokoknya. Karena itu yang dipersoalkan orang kan, lembaga-lembaga yang ada yang suka rilis dan kemudian mempengaruhi opini publik. Nah kan? ini gitu. Kebetulan ini lagi dibahas, ya ini berarti PR besar bagi Persepi untuk berdakwah terhadap publik untuk meningkatkan elektabilitas lembaga survei. Oke. Kan gitu. Kepercayaan ya. Kepercayaan. Gitu. Kalau kami sih siap diaudit, setiap hasil survei kami siap diaudit. Oke. Silakan Gitu loh. masyarakat mengusulkan, kalau dia nggak percaya audit. Gitu. Ya audit. Oke, jadi kalau misalnya ya, saya katakanlah mau disurvei, saya calon presiden misalnya, ya yang bayar kan bohir saya kan, bukan saya sendiri. Itu dan kemudian ketika saya melakukan survei dan saya press conference menyajikan, kan pasti bias atau gimana? Kan nggak mungkin kalau surveinya jelek mau diumumkan kan? Gini loh, Bang Refli. Itu gimana? Gini, saya melihat begini, survei itu sebagian besar dibayar. Walaupun ada beberapa yang tidak dibayar. Saya buktikan yang tidak dibayar. Saya pelakunya. Saya memang tidak. Saya sejujurnya bahwa misalkan saya pernah beberapa kali melakukan survei nasional tiap tahun. Survei nasional itu berbiaya sendiri. Itu ada dan memang harus adil juga kita cara pandangnya. Memang benar biaya sendiri. Dari mana? Dana CSR. Dana CSR itu adalah dana sisa dari kegiatan survei pilkada, survei pileg disisihkan. Waktu itu saya sebutin aja angkanya, saya tidak ada beban di sini. Misalkan per bulan itu menyisihkan dalam kegiatan survei pilkada 25 sampai 30 juta. Kalau kali 12 kurang lebih ya 300 sampai 360 juta. Itulah yang digunakan untuk survei nasional. Itu bisa 300 juta. Ya secara teknis ya plus minus ya baru proses ya itu.
Dalam arti belum ada fee konsultan, belum cukup sih. Oke. Dalam arti kan kalau bicara proses saja udah cukup gitu loh maksud saya. Nah artinya sebagian besar lembaga survei melakukan survei itu memang dibayar. Tapi beberapa juga memang ada yang tidak dibayar, biaya sendiri gitu loh. Nah saya ingin mendefinisikan dibayar dengan dipesan. Sama-sama dibayar tapi beda makna. Kalau dibayar itu memang dalam arti saya sebagai penanggung jawab survei nih barangkali ya. Di sini saya melakukan survei ya profesional, di mana saya lakukan survei biasa secara umum. Saya tidak punya afiliasi atau kepentingan apapun dengan survei itu. Desain seperti biasa, sampling seperti biasa standarnya, kegiatan survei dilakukan, lalu kemudian diinput di proses itu juga diawasi barangkali ada kesalahan lalu ditekan gitu kan, potensi human error itu. Lalu disajikan, presentasikan. Biasa saja dalam arti gini, makanya kalau tadi yang sebelumnya ya, di mana survei itu seperti lab di rumah sakit lah saya sampaikan di sini. Kalau lab itu kan mau orang itu si pasien itu bayar, mau dikenal pasien itu dengan orang pihak labnya, kan sampaikan aja kalau dia punya penyakit atau tidak punya penyakit. Lalu kemudian si dokter itu memberikan resep obat. Jadi artinya baik dan buruk hasil survei itu sebenarnya bermanfaat. Jadi artinya bisa dimaknai menjadi sebuah strategi mempertahankan kondisi yang ada atau meningkatkan kondisi yang belum ada. Misalnya begini, seperti itu. Kita ingin melakukan survei ya, survei elektabilitas presiden. Mau kita jungkir balik kan nggak mungkin ada nama Refli Harun kan? Karena kan nggak pernah ada nama di. Kecuali pertanyaan terbuka bang. Iya. Katakanlah misalnya yang tertutup gitu ya, 25 nama kan, setelah 25 nama, 15 nama, ya kan, 10 nama, 5 nama, 3 nama, head to head kan begitu. Kan dari awal itu sendiri kan sudah sangat subjektif ketika menentukan, berarti kan basisnya di 25 nama kan? Jadi ini yang dalam penyusunan kuesioner kan ada 2 jenis pertanyaan. Yang pertama pertanyaan terbuka, yang kedua pertanyaan tertutup ya. Nah pertanyaan terbuka tuh memang bebas bertanya, bebas menjawab. Jadi artinya dia bermain dengan mindset si responden dan juga tidak dikasih kartu bantu lah gitu. Tapi kalau memang tertutup itu memang beberapa simulasi. Nah simulasi itu banyak, artinya si peneliti juga punya pertimbangan sih. Mestinya dia juga terbuka nanti di media pada saat rilis gitu kan, atau podcast begini. Kenapa dia 20 nama? Kenapa dia dikerucutkan jadi 8 nama? Kenapa head to head? Dan dulu saya pernah pengalaman waktu itu misalkan ada pertimbangan misalkan sesama ketum partai, misalkan dikumpulkan dalam simulasi nama. Kemudian sesama politisi kepala daerah, sesama petinggi-petinggi partai, politisi di dalam partai-partai besar, bisa seperti itu. Nah dasar itu yang menjadi simulasi. Nah itu yang disuguhkan. Lalu paling terakhir itu biasanya yang ya secara diskusi di awal FGD barangkali dengan sesama peneliti dan tim yang lain. Ternyata memang ya misalkan nih karena lembaga survei sudah melakukan survei rilis sebelumnya ternyata muncul di 3 nama di situ, kalau nggak Ganjar Prabowo Anies ya maka simulasi 3 nama itu jadi dikerucutkan di 3 nama itu juga bisa menjadi dasar lembaga survei sebelumnya yang rilis kan gitu kan. Karena sekarang kayaknya nggak ada nama lain tuh, cuma Ganjar Prabowo Anies saja kayaknya. Iya. Atau juga bang, tujuan ya untuk kepentingan internal kita itu untuk apa survei itu bikin, makanya disimulasikanlah. Misalnya klien kita itu yang membiayai survei kita itu si A. Nah, maka jika dia disandingkan dengan si B, kira-kira bagaimana? Kira-kira dia disandingkan dengan C seperti apa? Ketika dia ketemu dengan pasangan lain seperti apa elektabilitasnya itu? Jadi memang survei itu tidak semata-mata untuk dipublish, untuk kepentingan internal juga, untuk membuat strategi. Ya, tapi kalau misalnya bagus kan dipublish biasanya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang yang tidak mampu membiayai survei nggak pernah muncul nama dia. Karena kan nama itu kan terbentuk dari survei yang berkali-kali juga. Sekarang orang contoh misalnya masyarakat Indonesia, orang cuma yakin 3 nama aja sekarang, ya kan? Ganjar, Prabowo, Anies. Nggak ada lagi nama lain. Semestinya ada pertanyaan terbuka yang memang tidak terbatas oleh nama-nama tertentu, Bang Rafli. Dan itu juga memang objektivitas. Saya pikir untuk lembaga-lembaga yang kredibel tuh juga banyak ya. Dia juga ingin dipercaya sama publik, lalu kemudian juga melakukan survei dengan sungguh-sungguh. Jadi
kadang-kadang mohon maaf ya sebelum saya jawab yang itu ya, lembaga survei itu kita yang sungguh-sungguh justru dikotori dengan orang lembaga-lembaga survei dalam tanda kutip abal-abal sih sebenarnya menurut saya gitu ya. Jadi kita itu rusak sebenarnya gara-gara lembaga survei apa namanya yang abal-abal itu yang bukan anggota Persepi. Ya saya kurang paham apa itu anggota Persepi atau bukan, bisa peluang dua-duanya ada ya. Ya gitu ya. Jadi ya rusak lah dalam arti image tadi kan bicara image itu kan rusak gara-gara oknum itu. Nah tadi bicara soal apa namanya objektivitas kegiatan survei itu, dan ada pertanyaan terbuka, semestinya juga dibuka dong ke masyarakat. Bagaimana pertanyaan terbuka itu hasilnya nama-nama siapa aja yang muncul. Kan itu kan kita tidak menggiring. Kalau Bang Repli bilang, wow itu disimulasikan berarti itu udah diarahkan sesuai klien dong. Enggak juga. Harusnya yang pertanyaan terbuka juga dikeluarkan. Top of mind kan. Top of mind kan. Gitu. Selama ini kan yang top of mind itu jarang dikeluarkan. Iya. Kalau karena yang biasanya yang sudah di tadi 25 nama, 20 yang sudah paket-paket semua itu, yang sudah ditentukan. Karena saya pernah misalnya Henry Satrio bikin top of mind gitu. Dia macam-macam tuh, yang oposisi, yang kemudian yang apa, pasti akan diributkan juga kan. Pokoknya nama apa aja muncul kemudian 500 nama itu kalau nggak salah. 500 nama. Iya, dikerucutkan. Nanti dia bikin yang kalau waktu yang oposisi siapa juara satunya gitu. Masuklah Refli Harun nomor 4 kursi terbalik. Nomor satunya kalau nggak salah Rocky Gerung sama Rizal Ramli. Nah, itu yang oposisi. Tapi yang dari partai politik ya, yang dari macam-macam tuh. Dia bikin kriteria sendiri karena kesal dengan tadi yang yang mainstream tadi, yang kalau nggak Ganjar Prabowo Anies, Ganjar Prabowo Anies, Ganjar Prabowo Anies. Lalu ketika main 10 besar tergantung, dulu kan Puan nggak dimasukkan kan, tapi begitu Puan sudah berminat untuk jadi presiden, masuk jadi 10 besar kan, kira-kira gitu. Kalau kita masuk di 10 besar, ya kita nggak ngapa-ngapainnya udah pasti 10 besar. Nama kita kan udah dimasukkan di situ. Kan ada yang begitu kan. Nah saya lihat misalnya kayak Rizal Ramli misalnya nggak pernah dimasukkan. Di 10 besar dia nggak pernah dimasukkan, di 25 besar nggak ada juga namanya. Kan kalau ada namanya kan di situ kan tercantum, walaupun mungkin 0, sekian itu soal lain. Jadi soal teknis juga memang si surveyor juga akan punya batasan kemampuan untuk mengeksplor di lapangan. Kita sebagai tim riset di awal mendesain kuesioner simulasi juga harus dibatasin lah. Artinya kita itu punya skenario dulu sebelum ke nama-nama itu ya. Dalam arti pertanyaan terbuka bebas nama. Oke. Yang kedua, simulasi maksimum berapa nama. Biasanya begitu. Kalau semakin banyak ratusan sampai itu juga itu akan berpengaruh terhadap kualitas di lapangan menurut saya. Bagaimana surveyor itu menyebutkan satu persatu ratusan itu berapa waktu yang harus dipakai di lapangan. Satu surveyor tuh rata-rata satu responden wawancara itu ya kurang lebih 30 menit sampai 45 menit lah ya. Barangkali bukan ratusan nama, top of mind. Iya. Jadi top of mind siapa calon presiden gitu. Kenapa nggak diumumkan? Gitu. Lalu tiba-tiba muncul nama gitu. Barangkali nggak ngerti juga, jangan-jangan dia disuruh menyebutkan 5 nama, jangan-jangan ya, atau 2 nama misalnya. Lalu nama-nama ini tiba-tiba diklasifikasikan. Oh ini untuk kubunya oposisi, ini untuk kubunya partai politik, ini kubunya ini gitu. Kan soal penyajian kadang-kadang soal suka-sukanya lembaga survei kan. Ya, yang terpenting kan sebenarnya kalau buat saya ya begini. Kalau kadang-kadang kita itu memang netral atau tidak netral dalam pelaksanaan kegiatan survei, memang juga ada kesan yang tidak netral. Misalkan kita melakukan simulasi, itu tuh sebenarnya settingan, dan itu tuh mungkin juga kita lakukan gitu loh. Tapi settingan yang diwajarkan kalau menurut saya itu bukan manipulasi data. Dalam arti misalkan nama ini adalah nama papan atas, nama kuat, lalu nama menengah, nama rendah, papan bawah misalkan. Lalu kita simulasikan, lalu kita paslonkan, pasang-pasangkan. Itu kan simulasi. Dan itu tuh sah-sah aja menurut saya, dan itu tidak merusak makna gitu loh. Nah, maksud saya adalah yang tidak boleh itu adalah manipulasi data di lapangan dalam proses riset gitu loh, dalam proses survei, apalagi pura-pura survei gitu loh. Itu yang jadi masalah, itu yang jadi concern saya. Kalau simulasi-simulasi ada juga seperti ya orang yang namanya survei enggak, tapi tiba-tiba dia cuma main klaim banyak ya. Ada. Dan itu enak banget ya. Duitnya kan penuh berarti kan. Artinya dia nggak keluarkan biaya, dia tinggal tumpangi aja survei orang lain.
Dia copy lalu dia Apa sih susahnya sekarang Edit udah sedikit. banyak yang rilis ya kan. Iya, edit Lalu sedikit. kemudian ditulis catat-catat poin-poin penting, elektabilitas, popularitas nama, lalu kemudian dia rilis juga. iya edit sedikit gitu Gitu ya. kan. Melakukan survei nasional dari tanggal sekian secara tatap muka, lalu multi saja samping. Bener kata-katanya bener. Ya perlu difikirkan lah itu kalau untuk mengamankan yang begitu itu. Iya. Jangan sampai merusak lembaga survei yang benar. Iya, makanya saya di depan Bang Repli ini saya bilang saya lagi galau sebenarnya. Pas lah kalau lo bahas ini saya semangat banget nih jawabnya. Iya, Karena saya galaunya luar biasa dalam tingkat tinggi nih. Dalam arti saya juga pengen ada wadah, aspirasi saya tersampaikan. Kesempatan ini alhamdulillah saya mau menyampaikan bahwa saya geram sekali sebenarnya dengan pelaku-pelaku survei yang biasa memanipulasi data sehingga merusak para lembaga survei yang lain yang serius gitu loh. Jadi tidak adil juga misalkan Bang Repli juga ke bawah-bawah misalkan semua lembaga survei itu nggak benar. Nggak juga gitu loh. Saya nggak ke bawah-bawah. Misalkan ini kan misalkan saya ambil polling aja. kan? Kita lihat lagi pollingnya ya kan. Misalkan. Coba kita Gitu lihat lagi kan? pollingnya nih. Pollingnya apakah Anda percaya dengan lembaga survei dan hasil survei yang selama ini beredar? 19.000 yang vote ya kan? Itu percaya 6% aja, tidak percaya 94%. Ya itu kan percaya, ya makanya itu kan yang tadi Bang Repli bilang tuh soal image, soal mindset yang terbangun di masyarakat. Makanya ini juga memang kita perlu berdakwah juga. Saya perlu berdakwah juga nih sama publik, sama masyarakat. Bener ada yang benar juga kok lembaga survei itu. Saya tidak berharap dipercaya juga sama begini, publik. kalau Anda misalnya kan melakukan survei, kan Anda kan misalnya dibiayai oleh kandidat. Lalu seperti dikatakan tangan kanan survei, tangan kiri campaign kan, campaign manager kan. Benar nggak kanan kirinya begitu ya? Kanan survei, ini campaign manager. Jadi dia seperti two side in one coin ya kan. Nggak bisa dipisahkan ini. Iya. Ya ini kan saling berbeda kepentingan. Ini memonitor secara objektif. Di sini kan subjektif. Ya. Makanya yang data yang objektifnya bisa dipelintir-pelintir sama dia penyajiannya kan? Ya makanya begini. Yang tadi itu kok dua mata koinnya, yang satu survei, yang satu pemenangan, ya kan? Yang satu data, yang satunya kepentingan. Ya strategi lah, kemudian kemasan lah dan sebagainya. Saya kira begini, mana yang dominan? Lah kalau misalkan data ini yang menjadi peran utama, menjadi kiblat, menjadi alat ukur utama untuk membuat strategi, saya kira itu lebih objektif. Dan objektivitas itu pasti terbentuk gitu loh. Tapi kalau terbalik, kepentingannya yang lebih dominan dibandingkan data, itu umumnya data juga dipelintir-pelintir, diolah-olah. Kan rata-rata kan sesuai dengan kepentingan dia. Kan rata-rata begini, sederhananya. Saya meng-hire orang, itu kan tidak untuk melihat secara objektif. Mungkin melihat secara objektifnya survei pertama yang tidak dipublikasikan kan. Saya tahu posisinya sekian kan. Oke. Setelah itu kan main subjektif semua. Bagaimana caranya mendongkrak popularitas, elektabilitas. Saya lihat misalnya survei besar mengatakannya. Saya udah tahu nih kayaknya ini berafiliasi dengan partai X dan calon X. Kebetulan partai X dan calon partainya terkenal, tapi calonnya nggak terkenal. Nah, dia berusaha kayaknya bagaimana mendongkrak calon yang tidak terkenal itu masuk slot-slot tuh. Salah satunya tadi saya bilang, ketika dia memunculkan 10 nama, tiba-tiba kok ada nama yang selama ini yang biasa bertengger di urutan 4, 5, 6, saf kedua lah, dari 3 besar pertama, 3 besar kedua, nggak ada salah satu nama. Saya pernah komentar di sini, waduh canggih sekali, karena saf yang kosong itu dimasukin nama sesuai yang diperkirakan dia membohirin begitu kan saya kira wah kalau begitu kacau. Wah itu kalau itu terlalu jauh. Tapi intinya kalau apa yang Bang Repli gambarkan itu adalah kerja tim pemenangan atau strategi kampion ya. Tapi kalau di ruang lingkup ranah divisi surveinya, maka sebenarnya lebih kepada menghasilkan data, memetakan. Jadi tujuan fungsi utama survei apa sih? Riset itu untuk fungsinya apa sih? Yang pertama adalah mengetahui kondisi. Yang kedua adalah menganalisis perilaku, kurang lebihnya seperti itu, dan memproyeksi ke depan. Kan kurang lebih ada di ruang lingkup itu. Nah,
data lalu kemudian dianalisis, lalu kita analisis, kita sampaikan, lalu kemudian diolah nih sama tim strategi pemenangan. Tapi sekali lagi dalam tanda kutip ya by data gitu loh, supaya ini kita capek-capek survei ya kemudian kita olah lalu ya dipakai dong hasil surveinya. Jadi rekomendasi itu lain lagi gitu ceritanya. Apa di luar katanya nggak boleh, di luar negeri saya nggak tahu ya, di luar negeri nggak boleh itu digabungkan dua kegiatan ini karena ini justru akan bias nantinya antara tim pemenangan dengan survei itu nggak boleh digabungkan etikanya. Di luar begitu ya? Ya faktanya ya sejauh ini digabungkan, digabungkan dalam satu atap lembaga survei lah poster. Justru di situ uangnya banyaknya di situ. Ya itu makanya cuma survei doang. Walaupun demikian ya tetap lah itu kan bisa dipisahkan di dalam proses teknis. Iya bisa jadi kadang si klien juga meng-hire lembaga survei lain. Enggak, maksudnya belum nggak ada kode etik persepi yang memisahkan itu kan. Tidak ada. Iya. Tidak. Di satu sisi juga kita yang melaksanakan strategi ini merasa puas Bang kalau kita yang melaksanakan survei. Mulai dari awal kita yang membuat kuesioner, kita tahu kita apa yang mau kita ukur karena target kita ini kita akan buat seperti ini. Nah, jadi dari awal saja merancang kuesioner itu kan kita sudah membayangkan kita akan strateginya nanti bisa jadi seperti ini, maka kita harus mengukur ini. Ya bisa nggak misalnya ya kalau kita misalnya bagian dari tim pemenangan misalnya dibikin kode etik, Anda tidak boleh mengumumkan hasil survei karena pasti bias kan, dalam hal penyajian pasti bias kan. Jadi Anda boleh menggunakan survei Anda secara internal, tapi itu untuk diskusi, untuk apalah kebutuhan, tapi nggak boleh mengumumkan hasil survei. Jadi kan kita katakanlah di hire nih oleh partai X ya kan, semua partai kan meng-hire atau calon X, lalu kita mengadakan survei. Nah survei itu kita umumkan, padahal yang jelas ketika kita menyajikan ke publik itu kan pasti kita agak kita pelintir sedikit agar ini kan citranya baik. Maksudnya menggiring opini publik. Iya kan, menggiring opini publik. Padahal survei itu kan tergantung penyajian juga. Saya bisa mengatakan gelas itu separuh penuh atau separuh kosong, kan kira-kira gitu. Bisa positif, bisa negatif kan. Iya. Tren kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi masih 60% ya kan. Tapi bisa juga mengatakan anjlok 60% kan, padahal sama-sama 60%. Tapi bahasanya public image-nya kan jauh banget gitu. Nah gitu loh. Itu tadi soal netralitas ya. Ya memang faktanya begitu ya, dan khususnya di perkumpulan survei opini publik Persepi juga memang belum ada sejauh ini batasan bahwa tergantung siapa kliennya, lalu kalau sudah kelihatan kliennya dari siapa maka itu boleh dirilis, boleh tidak, atau tidak boleh gitu kan. Itu sejauh ini belum ada aturan seperti itu. Atau gini aja, bisa nggak dipaksa mereka menyebutkan sumber dana? Sumber dana aja nggak mau disebutkan loh. Tidak ada lembaga survei mau menyebutkan sumber dananya dari mana. Ya benar. Iya. Itu kenapa? Kalau kita sih nggak masalah. Mestinya, mestinya kan dia sebutkan tuh untuk menilai objektivitasnya kan. Jadi masyarakat tuh dicerdaskan juga gitu. Iya. Kalau saya pribadi setuju dengan pertanyaan Bang Repli. Semestinya terbuka lah ke publik. Namun memang juga terbuka di sini maknanya juga terbatas, dalam arti kata ini sumber dana ini dari mana? Kita secara perorangan maupun organisasi partai tidak ada beban tuh, sampaikan aja dari kita punya sumber dana dari siapa. Tapi jarang, hampir nggak pernah itu. Kadang ada ini juga yang kita tanyakan lagi, siap nggak masyarakat kita menerima ketika kita menyebut sumber dananya dari si A, kita umumkan seperti tidak, ini. maksud saya batasan di situ tuh siapa penyelenggaranya atau perorangannya itu memang di skip, memang itu kan dapur lembaga dong gitu loh. Jadi batasan dalam arti terbuka di sini ada sumber dananya nggak dalam kegiatan survei, ada siapa partai, siapa nama partainya tidak disebutkan, ya itu hak lembaga survei juga gitu loh maksud saya. Enggak, maksud saya ditekan dengan kode etik. Jadi terlepas dari hak tadi, maksud Bang Refli, kenapa nggak diumumkan? Kalau saya itu tadi pertanyaannya, sebagai bagian dari kewajiban. Masyarakat siap nggak ketika dia tahu ini dibayar oleh si A, maka dia membaca hasil survei itu, jangan-jangan
si masyarakat sendiri yang bias gitu. Oh, dia yang bayar. Ya, masyarakat bukan nggak siap, yang nggak siap itu lembaga surveinya. Masyarakat kan nggak akan berontak juga dia. Masyarakat dia akan Tapi kan menilai. secara menggiring opininya juga terpengaruh dong. Enggak dong, justru ketika dia tidak diumumkan, masyarakat selalu curiga. Jadi survei apapun dia nggak percaya karena contoh misalnya Rizal Ramli ya, saya nggak percaya lah katanya yang namanya apa survei RP ya kan. Ya. Kenapa? Itu dibiayai semua. Jadi ada yang mengatakan saya baru bisa percaya dengan lembaga survei kalau dia sebutkan sumber dananya. Karena begini, ada juga yang cerdas kan. Oh, saya tahu nih sumber dananya dari X, maka saya akan teliti kan. Cara dia menyajikan, ya kan? Iya. Cara dia menyampaikan tuh angka-angka kan nggak bisa dibohongin kan. Tapi cara menyajikan itu bisa membuat Opini menggiring opini kan. Di sini saya mau menyampaikan begini Bang. Saya bilang integritas hasil survei atau lembaga survei itu bukan satu-satunya ditentukan oleh transparansi sumber dana gitu loh. Banyak faktor lain juga gitu. Dalam arti kan yang tadi misalkan metode yang digunakan, non metode yang tepat, lalu kemudian netralitas lembaga. Nah, itu bisa diukur ya sebenarnya, bisa diaudit dalam arti kalau misalkan ditemukan kecurigaan-kecurigaan tertentu, lalu kemudian ada di situ dewan etiknya, Persepi. Tapi kan di-trigger dari dana. Oke ya. Maksudnya jadi juga di sini saya mau sampaikan dan saya tegaskan keterbukaan sumber dana itu juga bukan satu-satunya. Walaupun memang keterbukaan, transparansi sumber dana di dalam penyajian nanti dirilis gitu, itu lebih bagus dan itu memang harus seperti itu. Tapi juga memang menurut saya itu batasan-batasan tertentu. Dalam arti ketika disampaikan ya ada sumber dananya lalu dia berbohong, di dana sendiri, dana pribadi ya berbohong berarti. Kalau memang ada sumber dananya sampaikan aja ini memang dibiayai, ada donaturnya. Nanti saya mengusulkan ya undang-undang ya KPU misalnya atau peraturan KPU untuk survei yang diriliskan, ada rilis hasil survei ya. Maka diwajibkan menyebutkan sumber dananya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya mau diriliskan sumber dana harus disebutkan. Tapi kalau tidak diriliskan ya terserah dia. Kan kira-kira begitu. Kayaknya itu menarik. lebih fair. Dirilis itu disebutkan sumber dana dengan tidak disebutkan sumber dana, efek terhadap masyarakat atau kepercayaan itu seperti apa itu penting juga tuh di apa namanya di polling ya. Polling. Saya polling ya. Menurut Anda Itu. Ya kan? Jadi karena kalau sumber dana disebutkan orang justru lebih percaya hasilnya. Nah, tergantung penyajian. Kan gini, orang tidak percaya itu ada dua hal sesungguhnya, angkanya dan penyajiannya. Ya kan? Kalau sumber dananya disebutkan, saya membayangkan angka akan dipercaya. Angka ya. Ini sumber dananya jelas nih, angkanya ini. Tapi penyajian itu akan menentukan. Kalau kita misalnya nggak mungkin lah kita kritik, katakanlah misalnya, misalnya kita katakanlah dibiayai X ya kan, tapi X ini nggak masuk 3 besar, ya kan, nggak masuk 6 besar. Lalu kita menggunakan kalimat negatif, anunya cuma segini ya, cuma sekian ya kan, nggak ada artinya. Pasti kita menggunakan kalimat ini trennya meningkat, kira-kira begitu ya kan, trennya meningkat, walaupun meningkatnya dari 0,1 ke 0,2. Tapi kan bahasa tren meningkat itu kan mahal kan di orang kan. Iya, apalagi dijadikan judul, ya kan? Seksi ya banget kan? judulnya. Iya, jadi misalnya judulnya survei 3 besar tetap sama, tapi si X dalam tren meningkat. Ya, tren meningkat 0,1 ke 0,2. Misalnya kan begitu. Oke, coba saya lagi. Menurut Sobat RH, apakah sumber dana survei lebih baik disebutkan atau tidak dalam rilis? Pasti disebutkan. B, tidak perlu disebutkan. Tidak perlu disebutkan. Oke, nah tadi kalau tadi ya itu yang sudah ikut voting ya, votesnya 23.000. Tetap kalau ini udah ilmu statistik ya, distribusinya percaya 6%, tidak percaya sudah 94%. Jadi walaupun nambah-nambah kurang lebih akan begini ya. Kira-kira. Tapi kan itu media. Apa? Kalau di lapangan kan
kalau nyatanya kan 270 juta orang kan. Pengguna media tuh berapa? 50% dan media sosial kan cuma 30%, 15% pengalinya. 30% kali 50% itu. Kenapa? Ini kan sebenarnya jumlah populasi netizen kan. Iya. Tapi maksud saya ini kita nggak bisa di vis-a-vis karena nanti debatnya tidak berkesudahan kan. Orang mengatakan ini yang diikutin 80.000 apa disepelekan ya kan. Wah ini 1.200 dengan metode. Iya ada yang punya metode, ada yang abal-abal kira-kira begitu kan. Jadi nggak akan pernah selesai juga. Tapi ini artinya makanya saya bilang kalau misalnya pollingnya diadakan di RH Channel, begini jawabannya. Tapi di polling di tempat lain bisa berubah 180 derajat hasilnya. Kan tergantung bagaimana. Gini, kalau saya ingin mengatakan YouTube itu ya, siapa yang subscribe, siapa yang ngikutin itu mayoritas menggambarkan isi YouTube-nya, ya kan? Kalau saya misalnya, karena saya kritis dengan pemerintahan, kadang-kadang so-called disebut oposisi, maka itu berpengaruh pada setiap polling. Karena saya kan tidak melakukan apa-apa kan, cuma membuat. Setiap polling itu selalu sama seperti yang saya pikirkan rata-rata, gitu loh. Jadi kalau misalnya percaya Sambo atau percaya Yosua pasti. Kalau misalnya Anies atau Ganjar pasti Anies gitu. Karena orang selalu punya yang mengikuti ini adalah orang yang sudah terseleksi. Saya kan udah ribuan konten tuh, ada 5.000 konten sehingga jangan-jangan ada timbal balik antara apa yang saya katakan dan jadi mereka mikirnya begitu. Jadi kalau saya paksakan misalnya hari ini saya bilang tolong dong, misalnya tiba-tiba timnya Ganjar misalnya atau timnya Prabowo, tolong dong gimana polling di RH Channel itu menang kami, kan penting juga bagi kami image itu. Wah nggak bisa, ya beginilah. Makanya kemudian glorifikasinya adalah ketika channel ILC memenangkan Anies, wah langsung tepuk tangan semua ini orang yang pendukung Anies kan. Langsung mengatakan tuh kalau mau percaya itu yang di ILC itu karena dianggapnya netral. Kan bukan soal netralitas dan lain sebagainya, itu polling, itu bukan survei kan. Tapi masyarakat tuh begitu kecenderungannya akhirnya gitu. Sama dengan polling online yang sering disebar itu. Ya, atau polling online misalnya. Gitu. Ya cuma kan polling online kadang-kadang kalau cuma misalnya 3.000, 4.000, 5.000 kan kebangetan juga dia sudah mengklaim kan paling tidak. Saya tidak mengklaim bahwa itu adalah angka yang representatif, tapi paling tidak banyak lah kalau polling. Kita kan polling kan ibaratnya. Makanya saya mengatakan ini polling di RH Channel. Saya tidak mengkampanyekan bahwa itu adalah sebuah metode survei atau ini. Pokoknya polling di RH Channel selesai, that's all. Kan nggak ada makna lain. Polling di RH Channel yang menang si X, si B, si C kan gitu kira-kira. Polling di RH Channel. Nah gitu. Dan berkali-kali saya mengadakan polling tetap sama. Misalnya siapa calon wakil presiden Anies Baswedan? Kalau tidak ada nama Gatot Nurmantio yang menang AHY. Tapi kalau ada Gatot Nurmantio yang menang Gatot Nurmantio. Kira-kira begitu. Nah, gitu ya. Oke. Coba kita lihat komentar Sobat Era terkait dengan diskusi kita ya. Dan banyak komentarnya. Oke, coba kita dari atas scrolling yang sudah kita nggak bacakan lagi ya. Selamat masuk kubangan untuk lembaga-lembaga survei politis. Kemudian Pak Refli tanyakan kenapa error survei di Pilkada DKI kenapa tinggi? Di Pilkada DKI putaran kedua Ahok versus Anies, tanyakan Pak, itu kenapa? Soalnya itu yang menjadi kontroversi yang kemudian kata Rizal Ramli itu errornya itu margin of errornya berapa? Pokoknya nggak karu-karuan lah pokoknya. Ini survei atau quick count? Tadi pertanyaannya survei. Iya kalau quick count kan nggak usah dibilangin, quick count kan pasti sama. Jadi di sini saya perlu menjelaskan perbedaan survei, exit poll dengan quick count dan real count. Itu kayaknya jawabannya nyambung ke situ. Iya. Jadi namanya survei dan exit poll itu sama-sama persepsi kan yang kita ukur gitu loh. Iya. Ya kan persepsi. Nah kalau persepsi dengan hasil pencoblosan, hasil pemilihannya itu kan berbeda. Nah pengukuran terhadap opini, persepsi itu resisten terhadap perubahan. Jangankan
jangankan berhari-hari, sedetik, 2 detik, bahkan menit-menit, sejam juga bisa berubah gitu kan. Iya. Berubah kepentingan, berubah pemikiran dan sebagainya gitu. Nah itu opini gitu. Nah kalau survei lalu kemudian mengukur secara elektabilitas waktu itu, misalkan yang menang, memang kan 2 putaran tuh. Di putaran pertama kita juga saya juga melakukan survei waktu itu. Iya. Itu yang pertama itu Ahok ya. Iya. Kemudian yang kedua itu, di posisi kedua itu Anies Sandi, yang ketiga itu AHY siapa tuh perempuan tuh? Silviana Murni. Iya, Silviana Murni. Nah, ketika di putaran pertama itu urutan elektabilitas seperti itu. Kemudian setelah terpilih menjadi dua itu Ahok dan Anies, lalu kemudian di putaran kedua. Putaran kedua juga kita survei juga sebelum pilkada putaran kedua. Tapi secara urutan sama, tapi secara nilai memang ada lah margin errornya, gitu loh. Kalau secara presisinya urutannya ya sama mestinya. Jadi ketika menjelang putaran kedua juga saya melakukan survei waktu itu. Yang pertama adalah memang Anies Sandi yang unggul, yang kedua itu Ahok Jarot. Tapi memang secara angkanya, perbandingan hasil survei angka elektabilitas dengan hasil perolehan di KPU-nya, hasil real count atau quick count itu memang berbeda. Ada margin error. Jauh beda. Ya mestinya nggak jauh-jauh amat juga dalam karena ini sampai belasan tuh katanya. Karena margin of error di pilkada Jakarta kan populasinya sekitar kurang lebih plus minusnya 10 jutaan. Nah populasinya survei itu rata-rata menggunakan ada yang 600 responden, ada yang 800 responden. Kalau perhitungan margin of error 800 responden itu sekitar 4,38% kalau nggak salah. Margin of errornya? Jadi toleransi atas bawah bisa sampai 8,6. Iya, seperti itu. Jadi kan di ilmu sosial ya, sosial ekonomi itu dijelaskan bahwa batasan margin of error, maksimal margin of error dalam kegiatan survei itu maksimum 5%. Oke, jadi masih di bawah 5% sih masih ditolerir lah. Jadi atas bawah bisa 10 itu. Iya kan? Berarti begitu kan maknanya. Tapi memang di teorinya. Tapi ini belasan katanya melesetnya, sampai belasan persen. Itu kalau itu perlu dievaluasi lah. Iya. Dalam arti saya bisa jadi mungkin. Bisa jadi 2 hal ya kalau saya melihat. Bisa jadi memang perbandingannya terlalu lama waktunya terhadap pilkadanya ya. Misalkan surveinya 2 bulan yang lalu dibandingkan dengan hasilnya. Kalau menurut saya kalau memang surveinya kira-kira ya plus minus 2 minggu sebelum pilkadanya itu biasanya agak mirip-mirip sih. Gitu. Biasanya agak mirip-mirip. Tapi kalau misalkan masih jauh memang perubahannya bisa signifikan. Jadi perubahan itu bisa memang surveinya error atau memang bias di masalah waktu. Oke. Jadi waktunya yang cukup lama gitu. Karena yang saya rasakan ya, hampir semua survei itu, tukang survei yang ngomong di depan publik itu punya ideologi. Maksudnya dia sudah punya preferensi untuk memenangkan siapa. Karena kentara banget tuh. Itu nggak ada teguran ya dari Persepi. Karena mereka kan kadang-kadang ideologinya tuh seperti apa maksudnya? Ya maksudnya dia pokoknya kalau dalam spektrum politik itu udah kelihatan tuh pro Ganjar, pro Anies atau pro Prabowo, ya kan? Dan itu kan terjelma dalam performa sehari-hari. Jadi dia surveyor juga, tapi dia juga pengamat politik, kan kacanya begitu. Jadi ketika dia menjadi pengamat politik tanpa pakai survei dan lain sebagainya, udah kelihatan kan preferensinya. Nah, yang jadi masalah adalah dia bisa melakukan legitimasi terus-menerus dengan survei-survei kan. Ketika mengangkat seseorang itu kan. Sudahlah kita kan udah kelihatan tuh orang itu. Pro Ganjar, apa pro Anies, pro Prabowo kelihatan kan. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Oke, kita bacakan lagi ya. Apa lagi? 110 juta big data auto ngumpat. Oh, nggak jelas ini. Sampai kapanpun saya tidak percaya survei, apalagi yang dibiayai rezim. Luar biasa ya. Kalau PSI mau bayar survei dan mau bayar gede, pasti Giring menang. Nggak juga ya, terlalu berlebihan ya. Kemudian,
Oke, masyarakat siap. Yang nggak siap itu lembaga surveinya karena langsung ketahuan boroknya lembaga survei. Rata-rata negatif, semua ini negatif apa? Negatif. Terhadap lembaga survei. Iya, rata-rata. Tapi bisa juga ya, mungkin saya menduga karena di survei ini Anies cuma nomor 3 disebutkan, ya kan? Sementara mayoritas RH Channel ini rata-rata pro Anies. Mungkin nggak begitu? Ya sangat mungkin Iya, karena kan? biasanya kan Terus saya di kan situ. udah ngomong apa Iya adanya. kan, katakanlah kalau pendapat kan gini, saya juga katakanlah di Facebook juga ya, saya ikut ngegrup nih, ada di grup A, di grup B. Secara pandangan politik A dengan B ini berbeda berseberangan, saya tahu itu gitu loh. Saya melihat resonansinya pun juga berbeda, Oke. gitu loh. Jadi ketika kita menyajikan isu yang terkesan ya katakanlah mendukung si A barangkali, ya maksudnya pro dengan si A, ya mungkin pretensinya atau ini ya, opininya juga positif gitu loh. Tetapi kalau misalkan ya ini tidak di grup yang sebelah, barangkali itu juga negatif atau positif dan sebagainya. Agak dekat. Jadi Kang. jadi itu Dia kalau ngomong tambah jauh-jauh. Jadi kalau tambah jauh-jauh nanti suaranya kemana-mana. jadi itu ya itu tergantung komunitas juga sih kalau saya melihatnya, dalam arti opini itu terbentuk kan sebenarnya bagaimana lingkungan juga sebenarnya. Dalam arti kan makanya kalau bicara evaluasi survei, kegiatan survei, ya pada dasarnya kan ini harus acak gitu loh. Kita tidak punya kepentingan. Kayak kalau misalkan ya kan kalau kita survei by segmentasi tertentu ya. Surveinya di misalkan kader partai X, ya kan udah nggak netral lagi tuh. Ya tergantung surveinya di mana gitu kan. Surveinya hanya di wilayah tertentu saja, yang di wilayah tersebut basis partai tertentu kan, itu kan tidak boleh. Nah survei itu memang benar-benar harus acak murni. Ya multi stage random sampling itulah artinya apa gitu. Yeah. Jadi artinya benar-benar bahwa keilmuan teknik acak pun juga diterapkan sehingga probabilistic sampling semua masyarakat populasi di Indonesia, di provinsi maupun di kabupaten kota mempunyai peluang yang sama terpilih menjadi responden. Oke. Sehingga mau positif mau negatif itu akan tertampung di raw data nantinya yang diolah jadi seperti apa keragamannya kan gitu. Itu kan tujuan riset tuh survei itu kan seperti itu. Jadi tidak ada bias. Jadi kalau acak itu ya artinya nggak mungkin satu arus ya, namanya acak ya. Iya namanya acak gitu kan. Nah makanya dari hasil acak kalau benar-benar metodologi diterapkan itu, kemudian hasilnya 1, 2, 3 secara elektabilitas seperti itu lagi ya. Barangkali memang seperti itu faktanya kan begitu. Gitu. Kalau misalkan ada yang di sini sebenarnya kalau kita sudah melakukan survei itu dengan baik lalu di situ direspon percaya atau tidak percaya oleh pihak-pihak tertentu atau masyarakat tertentu, ya itu kan hak mereka juga. Ini kan lah namanya demokrasi kan gitu, Bang Refli. Itu Nah, yang ini saya ada yang bilang maksud. ya, apa alasan margin of error lu? Kenapa error sampai 15% di Pilkada DKI putaran kedua Ahok versus Anies? Jadi sampai errornya 15%. Saya juga pernah dengar itu. Error sampai 15%. Iya, jadi kan berarti mestinya kan sampai tadi kan- minus 7,5% plus Iya. 7,5%. Padahal mestinya kan maksimal 10% tadi. Nah, itu Tapi yang- maksimal 10% pun nggak profesional banget. Maksudnya mentok begitu. Dan Presisinya jauh biasanya itu ya. Jadi yang pertama survei yang dilakukan secara waktu jauh dari pilkada. Kalau menurut saya seperti itu. Lalu juga perbandingan antara survei dengan quick count atau real count KPU. Karena bagaimanapun juga saya mau pastiin survei dengan quick count atau real count itu berbeda. Saya bukan mau melakukan pembenaran ya dalam arti. Ya memang survei itu nadanya mirip gitu kan, sama linear bahkan angkanya pas itu ya itu bonus lah, prestasi lah itu buat lembaga survei itu. Tapi memang secara konsepnya survei dengan ini memang raw datanya berbeda. Kita yang survei itu bicaranya kita menakar opini, di sini real count atau quick count itu menakar data asli faktanya gitu, hasil pencoblosan. Nah, secara perhitungannya, secara raw data jenis datanya itu berbeda sehingga sangat mungkin gitu perbandingan angka, ini bicaranya perbandingan angka hasil ya. Iya. Ya errornya akan tinggi, bisa sangat mungkin seperti itu gitu. Tapi bukan berarti bukan berarti kita bisa sebutkan itu semuanya 100% Kalau pasti exit poll diwajarkan. itu bisa aja orang bohong ya. Tapi nggak banyak pasti ya.
Exit poll ini kan beda dengan survei. Itu exit poll itu kan wawancara jumlah terbatas sedikit terhadap pemilih yang baru keluar dari bilik TPS. Iya, that's okay. Tapi Iya kan? bisa aja beliau bohong kan? Bisa saja. Dia pilih A, dia bilang pilih B. Iya, itu yang saya maksud bahwa exit poll dengan survei kan sama-sama opini juga gitu. Iya, Opini juga bisa bohong dong. Iya. Kalau saya wawancara terhadap dia, lalu kemudian dia juga dalam kondisi tertekan apa segala, bisa juga dia membohongi keadaan. Okay. Nah, yang sama dia keluar dari bilik TPS, padahal dia menyoblosnya si A, lalu kemudian dia ngakunya ke para surveyor si B. Bisa aja. Karena kan kita hanya modal percaya juga sama responden yang terpilih. Bapak dari bilik TPS milih siapa tadi? Ya bisa rahasia, bisa menyebutkan Tapi asli. untungnya bisa di juga. Indonesia ini apa? Karena penghitungan suara itu sudah di TPS. Kalau di luar negeri nggak ada penghitungan di TPS, makanya dia pakai exit poll semua mereka. Iya. Jadi kalau yang berbeda tadi itu Bang, kenapa ada error tadi itu yang jauh, itu bisa jadi memang persepsi pemilih itu di jelang pencoblosan itu yang berubah. Dan itu sering juga kami temukan di lapangan. Oke. Jadi kita itu rata-rata kalau pilkada misalnya, itu 3 hari sebelum coblosan itu kita kan survei itu. Survei. Nah kemudian nanti kita ada temuan-temuan itu. Kemudian kepada klien kita akan sampaikan ini terjadi seperti ini. Nah, misalnya penurunan terjadi penurunan di daerah sini, Anda harus melakukan ini. Itu bisa juga terjadi. Jadi itu pengaruh ruang publik ya, manajemen ruang publik. Nah, arti pihak pemenangan juga bergerak di lapangan kan. Nggak bisa disalahkan lembaga survei. Iya, tidak bisa murni. Persepsi yang terus berubah kan. Satu lagi ya, soal pengaruh money politics ya. Itu waktu itu Burhanuddin Muhtadi pernah bikin disertasi katanya 12% ya. Dia menyebut angka 12% berpengaruh terhadap elektabilitas maksudnya atau berpengaruh terhadap kemenangan. Terhadap kemenangan. Iya. Jadi kalau misalnya katakanlah sekarang kita mengadakan survei ya kan. Kalau margin of error kita katakanlah ini berapa 28 5,6 itu jangan salah. Error itu bisa diciptakan money politik yang 12% itu. Iya. Karena yang tadinya dia mau milih A jadi milih B gara-gara money politics itu. Nah itu sejauh mana sebenarnya money politics itu berpengaruh pada hasil survei dan hasil pemilu yang realnya? Kalau dulu-dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Yang pernah saya lakukan ya, bukan saya ngutip dari lembaga lain. Dulu-dulu kan saya hampir tiap tahun tuh melakukan survei nasional. Ada juga kajian tentang pengaruh. Jadi saya kira Mas Burhan terlalu kecil 12%, rata-rata 25%-an malah. Jadi pengaruhnya itu memang berpengaruh terhadap benar-benar. Jadi sekarang kan memang kalau 25% ngapain pakai survei? Udah pasti surveinya nggak ada yang akurat. Jadi maksud saya begini. Bentar, bukan ini kan pertanyaan terpisah ya. Iya. Jadi seberapa pengaruh sih money politik terhadap pilihan Anda? Iya. Ada sebanyak berpengaruh atau sangat berpengaruh tuh 25% maksudnya. Angkanya tetapi bisa sampai 25 ya. Iya, 25% mereka yang menyatakan berpengaruh. Iya. Nah, kemudian kalau kita tabulasikan tabulasikan terhadap elektabilitas, kan kemenangan goalsnya adalah elektabilitas gitu kan. Elektabilitas memang punya pengaruh, secara tabulasi juga punya pengaruh bahwa mereka yang menerima baik uang maupun bansos dan sebagainya itu dia juga kecenderungan memilihnya pun juga kurang lebih plus minus ada di angka, kalau saya menakarnya 5-10%. Oke, let's say kalau misalnya kita cuma unggul 5% berdasarkan survei kan, dan kita tidak mengadakan money politics, lawan kita money politics, ya kan? Jadi kalau 5% ini dengan margin of error saja sudah tercover sesungguhnya. Margin of errornya udah 5,6 kan, 2,8. Belum lagi probabilitas berubah preferensi karena money politics tadi yang angkanya 5-10% dalam tabulasi. Jadi, tapi ya memang harus diakui juga. Jadi kalau kita mau menang itu harus unggul jauh. Unggul jauh ya. Unggul kalau begitu kalau 5,6, 10,6 itu yang 5% ya. Kalau pengaruhnya 10%, maka berarti 15,6. Jadi untuk aman tuh baru kita unggul 15% di survei. Baru aman. Jadi biasa kalau money politik itu kita mengukurnya itu kita selalu ukur tuh Bang. Kalau di survei itu pertanyaannya apakah Anda menerima
uang atau bantuan sosial. Itu kan jawabannya kadang menerima, tidak. Kemudian jika menerima, apakah mempengaruhi pilihan? Itu tadi yang disampaikan Mas Asep. Sekian berapa persen tadi itu? 25 ya sampai. Ya 25 itu cukup dan berpengaruh gitu. Jadi itu tadi, bahkan kita ukur lagi, jika menerima jumlahnya berapa yang Anda pilih. Itu disebutkan itu 50.000, 100.000, 150. Nah, itu kita ukur semua itu, jadi makanya pengaruhnya money politik terhadap demokrasi itu ada terjawab di situ sebenarnya. Iya. Jadi angka 12% itu angka yang terlalu ya nggak tahu juga ya maksudnya 12% ini berpengaruh tuh secara tabulasi tadi, bahwa benar-benar perubahan dengan diberikan uang itu atau money politik. Lalu yang saya dengar 12% itu kemenangan. Jadi nambah 12% gitu. Menyumbang kemenangan 12%. Iya. Bukan persepsi sebesar 20 berpengaruh 12%, bukan. Ya kalau seperti itu ya logis sih kalau saya melihatnya, karena saya pun pengalaman bahwa kalau misalkan persepsinya itu sekitar 25%, tetapi kalau ditabulasikan ya kalau saya melihat menambah peningkatan kurang lebih 5-10% kalau di analisa saya. Saya nggak tahu persis ya, karena saya pernah cuma mendengar dari lisan waktu dia presentasi, karena pengaruh money politics terhadap hasil pemilu itu 12%. Terhadap hasil ya, berarti kan benar kan? Jadi PR itu Bang dalam demokrasi kita Bang. Jadi 12% tinggi banget politik itu. Jadi kalau kita realnya cuma unggul 10% dari lawan misalnya, dan itu tidak menghitung margin of error, lewat kita bisa. Dengan catatan cara mendistribusikan money politiknya juga berpengaruh itu. Dalam arti ya cuman di wilayah-wilayah tertentu saja, ya tentu yang itu aja. Ya, tapi kalau kita dalam kondisi head to head kan, misalnya satu calon tidak money politik, satu calonnya money politics, kan ada yang begitu. Kan parah juga kalau gitu. Parah juga ya. Soalnya ada teman lah yang misalnya nyalon, dia mengaku dia tidak money politik sama sekali, dan dalam kondisi yang head to head melawan incumbent. Ya berarti kalau dia mau menang, dia harus punya elektabilitas lebih tinggi 20% dari incumbent. Tapi sekarang tuh di pemilih ya buying vote-nya memang sudah, pendidikan politiknya juga sudah terbentuk seperti itu sebagian besar. Oke, kita harus akhiri, udah 1,5 jam, nggak terasa ya. Ya. Asik udah diskusi. Ya, silakan closing statement ke sini, Kang Asep dulu, nanti Mas Eko terakhir. Ya, closing statement dari saya bahwa integritas lembaga survei atau integritas hasil survei itu ditentukan 3 hal. Yang pertama soal metodenya, yang kedua soal non metode, dan juga netralitas penyelenggara. Jadi metodologi ini kalau di dalam kegiatan survei, mulai dari penyusunan sampling, penyusunan kuesioner yang netral tentu saja ya, yang objektif, lalu kemudian proses juga dijaga, pengawasan juga dijaga. Dan non metode itu juga soal waktu, soal biaya, kemampuan SDM, itu bicara juga dengan jumlah samplingnya, kemampuan dan sebagainya. Netralitas juga penting banget di situ. Jadi pihak penyelenggara ini sebisa mungkin memang ya bisa membedakan di mana ini data, ini juga rekomendasi pemenangan untuk klien. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini, memang sebagian besar survei itu dibiayai lah. Ada sumber dananya, tetapi saya kira itu tidak terlalu berpengaruh terhadap objektivitas atau netralitas periset di dalamnya yang melakukan survei. Integritas hasil survei, integritas lembaga survei ditentukan oleh 3 hal tadi: metode, non metode, dan netralitas penyelenggara. Dari saya cukup sekian. Oke, silakan Mas Eko. Iya, ini kerja berat yang harus diubah ya, bahwa lembaga survei itu semakin tidak dipercaya gitu. Jadi saya kalau kami berusaha untuk selalu profesional gitu, netral, dan ya kita mendorong untuk ada lembaga yang memang melakukan audit gitu, melakukan audit hasil survei itu di luar dari organisasi, sehingga masyarakat juga punya terpenuhi hak
untuk dia tahu yang informasi itu yang benar gitu. Jadi kami sendiri mendorong untuk lembaga survei yang benar-benar menyampaikan informasi itu dengan benar, dengan netral gitu. Itu saja. Ya, saudara sekalian, nggak terasa ya 1,5 jam, dan terakhir saya punya kewajiban untuk menyampaikan hasil polling kita, bukan survei ya, polling. Polling RH Dan Channel. polling di RH Channel ya, polling di RH Channel, bukan polling nasional, bukan polling lokal, tapi di RH Channel. Polling pertama kita adalah apakah Anda percaya dengan lembaga survei dan hasil survei yang selama ini beredar. 31.000 yang vote ya. Kemudian yang percaya 6%, tidak percaya 94%. Oh itu jomplang banget tuh. Okay. Dua variabel saja soalnya. Menurut Sobat RH, yang terakhir tadi ya. Menurut Sobat RH, apakah sumber dana survei lebih baik disebutkan atau tidak dalam rilis? Gimana tuh? Yang memvote itu 5.200 karena baru terakhir kan. 5.200. A disebutkan tuh 97%, tidak perlu disebutkan 3%. Jadi rata-rata mereka pengen disebutkan. Karena saya kira ini ya, kalau ini sih nggak sentimen-sentimenan, karena istilahnya ini orang kepo kan, ya kan, kepo itu juga pengen tahu dari mana sih sumber dananya dan lain sebagainya. Ini the last question ya. Itu kalau satu kali survei nasional itu dengan semuanya, all package dengan konsultan itu berapa biayanya? Oh, konsultan semua. Ya semuanya. Konsultan juga. Enggak, maksudnya bukan sekali survei. Sekali survei saja. Ya, sekali survei, kemudian survei nasional. Katakanlah survei nasional untuk calon presiden. Sekali survei untuk sampai rilis itu berapa biayanya? Kalau Rata-rata. untuk 1.200 responden itu sekitar ya 480-an lah. 480 juta. Jadi kira-kira plus minus 500 lah. jadi plus minus kira-kira 500 juta ya. Jadi begitu saudara sekalian. Jadi kalau Anda tidak punya 500 juta minimal ya. Anda jangan berharap mau disurvei sebagai calon presiden ya. Survei nasional ya. Survei nasional. Kalau survei ketua RT ya itu mungkin cukup 5 juta mungkin ya. Tapi kalau survei nasional sebagai calon presiden minimal 500 juta. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yeah.